Babe masih bertahan dunia bisnis hobi, Beh. Kasih tip jawab Beh buat saya nih. Iya. Khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman nih. Apa sih Beh yang masih memperkuatkan Babe masih di dunia hobi usaha ini gitu Beh? Supaya sukses atau gimana gitu Beh? Intinya begini, kalau di dasar hati kita udah ada perasaan senang atau hobinya udah memang ada, basicnya udah hobi, dan menganggap sebagai bisnisnya itu sebagai tambahan, pasti akan bertahan. Kalau kita mendahulukan bisnis, sementara hobinya tidak ada, ya begitulah. Nggak jauh lah. Seperti kita dagang batu bata aja. Kalau kita dagang batu bata kan ngapain, buat apa? Kalau dimakan juga, kan unsur hobinya nggak ada. Iya, betul. Cuma cenderung ke bisnisnya doang. Iya. Kalau begitu ambruk kan kita bisa enak aja pergi. Tapi kalau di burung saya kira selama di hati kita ada hobi, di hati kita ada senang sama itu burung, harganya oleh orang-orang dibilang sudah terpuruk lah, begitulah, beginilah. Saya rasa nggak mungkin. Nggak ada istilah memelihara atau membreeding jenis ini rugi enggak. Nggak ada. Secara matematis mau dihitung pakai cara apa juga tetap saja menguntungkan. Intinya kalau mau bertahan lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk kita semuanya dan mudah-mudahan rezeki kita semakin dipermudah. Amin. Dan panjang umur. Amin. Kali ini saya berkunjung ke Raja Puanua. Senang sekali bertemu dengan Babe Hikmat. Apa kabar, Beh? Alhamdulillah. Babe, sehat selalu ya, Beh? Ya, begitulah. Amin ya, Beh. Amin, amin. Beh, penjualan saat ini, Beh. Raja Puanua gimana, Beh? Untuk penjualan mungkin ya saat ini mah seperti biasa aja. Kadang-kadang seperti jalan di tempat lah. Oke. Berhubung mungkin kebanyakan orang pada menjual, sementara yang membeli juga nggak begitu banyak. Kebanyakan sih wait and see ya, menunggu harga kembali stabil. Amin. Tapi saya kira emang mesti begini mekanismenya. Perjalanan penjualan juga ya agak gimana, dibilang seret nggak juga, dibilang lancar nggak juga. Yang penting mah tiap hari ada gitu ya, berjalan yang penting ya, Beh. Yang penting berjalan. Untuk orang-orang yang tidak terlalu membutuhkan dana mungkin mereka bisa bertahan ya dengan menahan harga tinggi begitu. Tapi untuk orang-orang yang kebetulan seperti saya yang sehariannya mengandalkan dari dunia burung mah, kadang-kadang pas-pasan juga dari beli, dijual juga. Untuk apa? Untuk menambah frekuensi transaksi aja. Amin. Keluh kesah usaha dunia hobi itu seperti apa sih, Beh? Sebenarnya mah nggak ada keluh kesah ya. Soalnya kan berjalan juga norma-norma saja. Cuman mungkin dalam durasi waktu yang begitu banyak, begitu panjang, kita mengalami juga keluh kesah. Berimbang lah dengan kebahagiaan juga. Ya keluh kesahnya begini, di saat penjualan tidak begitu dahsyat, kita mengalami fluktuasi harga ke bawah. Tapi dan norma-norma saja. Untuk dunia hobi memang begini. Emang begini kondisinya. Kadang-kadang kita kalau lagi booming, pesanan barang atau transaksi kadang-kadang tidak terduga bisa banyak melebihi keseharian. Kalau juga lagi sepi ya begini. Kadang-kadang sehari gak kirim-kirim. Yang penting ada ya, Beh? Yang penting ada. Gini, Beh. Kalau misalkan Babe itu mulai usaha dunia hobi atau burung ini tuh dari tahun berapa sih, Beh? Kalau nggak salah dimulai tahun 86 sampai 87 ya. Waktu masih pasar burung Sukahaji juga belum kayak sekarang. Waktu bujangan? Masih bujangan. Waktu bujangan. Pertama sih hobi. Hobi. Terus kan lambat laun ada transaksi. Nah dari situlah kita bukan berlomba haluan ya, mungkin untuk memang kebanyakan yang ngajak sih begitu, jadi kita terpaksa ikut alur ke dunia jual beli. Kadang-kadang kita beli juga, jual juga. Untuk semacam jenis burung-burung ocehan dulu kan nggak begitu banyak seperti sekarang. Kebanyakan didominasi burung-burung impor, Koka juga mungkin ada sedikit-sedikit ya.
Tapi untuk dulu mah, waktu dulu mah enak. Apa? Yang namanya buyer itu pembeli terbagi-bagi ya. Ada hobiis, ada pedagang, ada juga yang pemain tingkat tinggi. Jadi harga itu enak. Kalau dari hobiis ke pedagang dijual lagi, terus ke pemain lomba. Jadi ada spasi harganya lebih beraturan. Ya. Nggak seperti sekarang. Kadang-kadang hobiis menjualnya langsung aja, gitu. Jadi harga dulu mah terkontrol. Di mana di tengah-tengah itu tuh kebanyakan diserap oleh pedagang. Jadi pedagang bisa ngambilnya enak, ada spasi harga. Dari hobiis biasa, misalkan segini, kita lah ngambil untung beberapa persen, dijual lagi sama yang suka lomba. Spasinya enak diaturnya. Nggak mungkin kalau sekarang mah mungkin bertumpuk ya. Saling menguntungkannya enak gitu. Kalau dulu mah ada rentang harga yang lumayan tinggi lah. Ya. Perbedaannya. Masih ingat gak, Beh? Mainan pertama burung itu jenis burung apa, Beh? Kalau saya dulu enaknya di Wamei ya. Wamei, Foxeye sama cicak rawa. paling pertama, Beh? Paling pertama Murray mungkin ya. Murray. 4 jenis itu yang paling mendominasi orang-orang hobiis terutama di Bandung ya. Ya. Murray kadang-kadang saya langsung datangkan dari Medan langsung. Oh, itu dulu. Beh. Masih inget main pakai selongsong bambu begitu. Oh, pengirimannya? Pengirimannya dari sono. Belum seketat sekarang. Terus ekornya juga diuril gitu pakai benang. Jadi begitu dibuka urilnya, burung itu langsung nggak begitu rusak bulunya. Oh. Sama macam sekarang disatuin satu kandang. Pada kotor dulu mah nggak. Disimpan di bumbung bambu gitu ya. Iya. Seekor, ekornya diulir pakai benang. Jadi rapi aja. Begitu dibuka langsung rapi. Oke. Itu di atas 20 sentian dulu. Tahun berapa tuh, Beh? Paling sekitar 90-an. 90-an. Kalau masih ingat mungkin ya ada teman-teman saya seangkatan sama saya yang kalau tahu yang namanya si Kencana itu Murray punya Haji Yuyun di daerah Muhammad Toha. Wah, lama dia manggung, hampir se-Indonesia, hampir 3 tahun nggak pernah ada yang ngalahin. Variasi lagunya. Kalau sekarang mah rola tembaknya. Wah udah aja nggak ada yang itu. Kalau untuk di Wamei mungkin punyanya Ko Denny Produta. Oh iya. Bandung juga, Beh? Bandung. Dia punya 2 gacoannya yang paling jago, si PM sama si siapa itu? Si Silet. Oh iya. Udah nggak ada. Wamei zaman sekarang mah. Berarti teman-teman jangan ngeremehin histori si Babeh ini. Waduh, bukan lumayan ya, luar biasa, sangat luar biasa ya, Beh, pengalaman dunia burung khususnya ya, Beh, untuk Babeh ya. Oke, Beh. Mulai terjun kalau dunia ekek kesini ya, Beh? Ya kesinilah, sekitar 2014 kalau nggak salah ya. Mulai rame, ada perlombaan lovebird. Kadang-kadang kan kita juga perlu sesuatu yang baru lah. Nah kebetulan lagi boomingnya dunia ekeknya sekarang ditambahi, jadi lebih banyak variasi untuk jenis lombanya. Oke. Kalau masa kenari mengikuti gak, Beh? Ngikut juga. Dulu kenari itu enak. Kalau dulu ada spesialis ya. Kita tuh beli anakan, kita master pakai black top kebanyakan ya. Oh iya. Ada lomba khusus kenari isian. Isian. Kalau dulu waktu yang ngadain lomba cuma satu, PBI dulu. Oh iya. PBI nasional itu ruang lingkupnya. Jadi aturannya jelas sekali. Tapi kalau sekarang kan banyak IO ya. Banyak IO. Jadi banyak kadang-kadang aturan di sini nggak berlaku di sini. Kalau dulu mah nggak, manutnya se-Indonesia. Satu pakem. Mesti gitu aja. Oke. Jadi kita berlomba mencetak bahan itu sama se-Indonesia. Iya. Pak kenari yang isiannya begini, Murray yang begini. Kalau dulu yang namanya Wamei itu kecepatannya 400 km per jam. Ya, dan Beh? suaranya nggak witutiu macam begitu. Dulu mah Wamei yang kayak sekarang gitu mah udah. Kalau nggak bunyinya nggak begini ke atas, paruhnya nggak ke atas, speednya nggak 400 km per jam,
Nggak ada apa-apanya? Nggak ada apa-apa. Oke. Sama sekarang mah lihat lambi, mame. Udah pada sombong. Dulu mah nggak ada yang gitu. Aduh. Babe. Oke, Be. Lanjut, masih bertahan di dunia ekek, Be. Ya. Heeh. Maaf nih, Be, sebelumnya. Kalau misalkan pertanyaan saya agak kurang sopan atau gimana. Apakah akan bertahan di dunia ekek atau gimana, Be? Sebenarnya untuk saat ini juga khusus untuk di dunia lapet aja ya masih menguntungkan. Oke. Ada peluang-peluang. Kalau dibandingkan dengan kemarin-kemarin sih iya menyangkut nilai nominal ya. Ya. Tapi kalau dihitung lagi, kita hitung lagi antara bahan sama hasil sama saja. Sekarang taruhlah dulu kan biola sepasang 35 juta. Sekarang cuma 1,5 juta misalkan sepasang. Nilai anaknya juga kan sama. Ya, tapi betul. kalau dihitung-hitung mah tetap aja. Malah sekarang lebih terjangkau. Ya. Cuman untuk orang-orang yang dulunya secara historis bertransaksinya emang nominalnya gede, Ya. mungkin merasa terlalu rendah ya. Ya. Untuk transaksi 1 juta, 2 juta, dulu kan udah biasa ratusan juta. Dari situlah ada perasaan seolah-olah harganya sudah begitu jatuh ke bawah, padahal enggak. Oke. Secara nilai ekonomis masih menjanjikan. Sebagai contoh gini aja, sekarang kan beli biola sepasang 1,5 juta. Iya. Anakan 3 ekor aja udah ketutup. Dulu juga sama dan beli 30 juta, anakannya 10 juta per ekor, sama-sama aja kan. Kalau kita kalkulasikan secara matematis mah nggak ada robahnya. Cuma nilainya itu yang membuat orang beranggapan harganya jatuh. Padahal secara ekonomis masih menguntungkan untuk semua varian. Karena bahannya ya murah tadi, nggak begitu mahal kayak dulu-dulu. Orang-orang yang mulai dengan harga tinggi, sekarang merasakan harga yang begini, nah itulah yang beranggapan seolah-olah harganya begitu jatuh. Kalau orang yang baru mulai masuk mah ke dunia LB, nggak begitu merasakan. Sejarah masih berlaku, Be. Apa? Sejarah masih berlaku. Masih berjalan. Kita nantikan episode yang akan memunculkan varian-varian baru yang dianggap bisa lebih menarik. Belum berhenti meskipun secara genetis mutasi di biola itu sudah mulai terlihat puncaknya ya. Puncaknya udah mulai terlihat, udah tercapai secara genetis. Tapi secara visual belum begitu banyak. Masih banyak taruhlah biola PB Wing PF ya, yang dianggap sebagai puncak mutasi. Sekarang sudah banyak beredar, tapi secara visual baru beberapa gelintir yang mempunyai visual yang bagus. Oke. Ini Babe masih bertahan dunia bisnis hobi, Be. Kasih tip jauh, Be, buat saya nih. Iya. Khususnya buat saya, umumnya buat teman-teman nih. Apa sih, Be, yang masih memperkuatkan Babe masih di dunia hobi usaha ini gitu, Be? Supaya sukses atau gimana gitu, Be? Intinya begini, kalau di dasar hati kita udah ada perasaan senang atau hobinya udah memang ada, basicnya udah hobi, dan menganggap sebagai bisnisnya itu sebagai tambahan, pasti akan bertahan. Kalau kita mendahulukan bisnis, sementara hobinya tidak ada, ya begitulah. Nggak jauh lah. Seperti kita dagang batu bata aja. Kalau kita dagang batu bata kan ngapain, buat apa? Kalau dimakan juga, kan unsur hobinya nggak ada. Iya, betul. Cuma cenderung ke bisnisnya doang. Iya. Kalau begitu ambruk kan kita bisa enak aja pergi. Tapi kalau di burung saya kira selama di hati kita ada hobi, di hati kita ada senang sama itu burung, harganya oleh orang-orang dibilang sudah terpuruk lah, begitulah, beginilah. Saya rasa nggak mungkin. Nggak ada istilah memelihara atau membreeding jenis ini rugi, nggak ada. Secara matematis mau dihitung pakai cara apa juga tetap saja menguntungkan. Intinya kalau mau bertahan lama, di dasar hati kita mesti ada punya perasaan hobi saja yang kuat, suka. Lantas yang lainnya mengikutin, bukan kebalik. Bisnisnya yang duluan, hobinya yang ngikutin. Kalau itu mah dijamin nggak akan lama. Hobinya dulu yang didahulukan, bisnisnya mengikuti, baru itu akan bertahan lama. Kalau saya juga dipikir-pikir udah berapa tahun, udah 30 lebih lah pokoknya. 33 tahun ya main di burung. Perasaan enak mah udah enak. Kalau nggak didasari
seneng. Tapi kan kita emang dari dulu seneng burung. Ya. Udah bermacam-macam burung juga tetap aja seneng. Apalagi kalau ada nilai tambahan buat kehidupan kita. Ya. Disitulah kenapa saya bisa bertahan sampai lama. Orang angkatan saya dan udah pada meninggal, nggak tahu berapa orang. Iya. Udah lama sekali. Pada kemana ya? Saya lihat nggak ada, udah mulai nggak ada. Kalau ketemu juga udah pada zaman Babeh ya? Udah nggak begitu dia. Cuma hobi begitu saja, nggak terlalu banyak berkecimpung dalam perbisnisannya ya. Kalau Babeh sih berhubung anak-anak banyak. Iya. Jadi ya kedorong-dorong di samping ngasih tips sama anak-anak. Iya. Kita juga pengalaman berbagi pengalaman. Itu aja kuncinya. Asal dasarnya hobi. Oke. Kalau dasarnya bisnis, ya tadi bisa lepas dengan mudah. Kalau dasarnya hobi nggak bisa. Seburuk apapun tetap aja kita punya. Juga sama orang-orang yang kebetulan mempunyai hobi bisnis, jangan pernah menjual kurung yang sisa sebuah pun. Soalnya meskipun kita udah berjanji nggak akan main burung lagi, suatu saat pasti kena kutukan. Itu mah udah lama, kutukan itu mah berlaku. Oh gitu. Nggak bisa orang 100% berhenti. Ibaratkan pensiun dini. Nggak bisa. Pasti ada ya, Beh? Nggak bisa. Orang pemain burung tuh pada berani semua. Nggak bisa kita berhenti. Konsisten juga perlu ya, Beh? Ya iyalah, itu mah. Di samping kita kan relationship ya, sama teman-teman, menjaga nama baik juga kita. Zaman sekarang kan yang online mah ngandelin apa? Kalau nggak ngandelin reputasi kita sendiri mah. Kitanya yang mesti bisa menjaga reputasi kita sendiri. Zaman sekarang kan mau baik mau buruk juga nyebarnya cepet. Iya betul. Zaman canggih ya, Beh? Zaman canggih. Kalau kita ada kejelekan sedikit, udah nyebar. Makanya mesti pintar-pintar jaga reputasi. Betul. Beh, ada gak kepikiran, Beh, dalam 30 tahun ini Babeh usaha berjalan ini, pengen usaha yang lain gitu, Beh? Ada gak, Beh? Pernah gitu atau gimana itu? Pernah ada sih ya. Pernah ada ya. Cuma dibanding-banding hati yang bisa bicara atau gimana, Beh? Hobi yang dulu ada itu nggak pernah hilang. Nggak pernah kita serius. Kalau kita pindah misalkan ya, kita jualan cilok misalkan ya. Lagi dagang cilok, ada yang burung yang ngegantung di rumah orang, ingat lagi. Jadi dari situlah makanya saya sarankan jangan menjual semua sangkar. Iya. Tinggalin satu di rumah buat apa aja. Suatu saat pasti kembali. Pernah berpikiran untuk alih profesi atau apa, tapi tetap ujung-ujungnya kembali lagi ke siklusnya ke dunia burung juga. Nggak bisa dan Sok aja lihat orang yang udah pernah, orang Sunda bilang udah ngagurat batu lah, mau berhenti main burung, bohong, nggak bisa. Nggak akan bisa. Udah terikat erat ya, Beh? Itu yang bahaya mah. Bahaya itu mah. Semacam racun ya, cuman ya gitu. Kitanya mesti bisa mengkreasikan diri, kalaupun mencari tambahan, usahakan yang ada hubungannya sama perburungan. Sambilan itu, Beh? Buat nilai plus aja, burung jalan, itunya jalan. Kalau balik lagi ke awal mah kita coba balik lagi ke titik nol, mau banyak macamnya. Untuk sekarang mah yang dikuasai dunia ini lanjutin aja. Soalnya masalah beginian mah masalah paceklik, jangankan di dunia burung atuh. Yang istilahnya kebutuhan tersier juga enggak, ini mah cuman hobi. Orang dagang pakan juga sekarang pakan orang dan mulai pada ngeluh, apalagi di dunia burung. Ya nikmati aja, kita asal bisa mainnya nggak apa-apa. Jangan takut. Nggak mungkin berhenti. Dimulai dengan suka. Ya itu. Dan konsisten ya, Beh? Didasari atas suka dan konsisten. Selebihnya itu ngikutin kita. Ngikutin hobi kita, bukan bisnisnya yang didahuluin. Oke, Beh. Saya banyak ilmu yang saya dapat nih dari Babeh. Next time kita ngobrol-ngobrol santai lagi ya, Beh. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Beh, atas waktunya dan ilmunya, Beh. Babeh sehat selalu ya. Amin. Ya, Beh. Mungkin teman-teman cukup segitu aja video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.